Apalagi? Brosur halaman 8 pada baris kelima dari atas, arti surat An-Nisa ayat 83. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yakni Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Mohon dijelaskan maksud dari kalimat kalau tidak karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Nah, ini orang yang suka menyebar berita. Ya, orang mukmin itu mestinya kalau mendengar berita, apakah berita itu berita yang menakutkan, apa berita yang menggembirakan atau menyenangkan. Ya. Jangan cepat-cepat kamu menyebarkan berita itu. Ya. Kalau hal itu berita yang kamu dengar itu sampaikan kepada Rasulullah ketika masih hidup beliau, atau kepada ulil amri, orang yang mengurusi urusan kaum mukmin, orang mukmin. Ulil amri minkum, itu orang yang memegang urusan orang-orang mukmin. Itu lebih baik. Setelah kamu sampaikan kepada Rasul atau ulil amri, berita yang kamu dengar itu perlu disampaikan kepada khalayak ramai apa tidak, itu urusan beliau. Maka orang yang ingin mengetahui sebenarnya diterangkan di situ, ya tak? Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Dari mereka maksudnya dari Rasul dan ulil amri itu. Ya, berita itu benar apa tidak, sampaikan pada pemimpinnya. Nah, kebenaran berita yang sampai kepada kamu betul apa tidak, nanti akan dapat penjelasan dari ulil amri, Rasul atau ulil amri. Itu lebih baik. Tidak kita dengar berita langsung kabarkan, dengar berita langsung kabarkan pada orang lain. Nah, itu berbahaya. Maka tadi awalnya kan orang-orang mengkabarkan bahwa Rasulullah mentolak istri-istrinya, padahal tidak. Rasulullah tidak mentolak istri-istrinya. Ya, mereka sudah sedih. Lah, yang dengar berita Rasulullah mentolak istrinya tidak tanya kepada Rasulullah, tidak, langsung menyebarkan berita pada yang lain. Pernah terjadi berita bohong itu. Orang munafik menyebarkan berita istri Rasulullah namanya Aisyah berbuat serong dengan sahabat Nabi namanya Sofwan, diberitakan itu. Nah, akhirnya orang yang mendengar berita itu menyebarkan lagi berita kepada orang lain, menyebar lagi berita kepada orang lain. Sehingga terjadi berita meluas saat itu. Maka andai kata kamu mendengar berita ini terus kamu sampaikan pada Rasul, apa yang terjadi sebenarnya, karena pada saat habis peperangan kan, dalam riwayat itu, dah biasa pada saat itu kalau habis perang itu pasti ada yang ibaratnya petugas di belakang, barangkali ada barang-barang yang tertinggal, barangkali ada orang yang tertinggal karena ya sakit atau karena lelah dan sebagainya lah. Nah, itu kalau sekarang ya barisan panjang itu kan ada mobil yang mengawal biasanya kalau sekarang ini. Mobil yang mengawal nanti kalau ada yang misalnya jalan jauh terus ada yang tidak kuat, yang jalan tadi tidak usah nunggu. Yang tidak kuat tadi terus jalan terus. Lah yang tidak kuat nanti diangkat oleh pembawa mobil, penyapu bersih tadi. Zaman Rasulullah sudah ada ternyata. Ya memang begitu. Nah kebetulan saat itu tentara-tentara atau sahabat-sahabat habis peperangan dah duluan. Nah Aisyah istri Rasulullah SAW ketika itu sedang ada keperluan.
ke kalau kira ya ke Jamban gitulah. Ya. Kemudian sepulang dari situ tertinggal. Dalam riwayat itu ada kalungnya tertinggal di situ. Baleni. Nah, ketika baleni selesai dari Jamban tadi, untanya sudah jalan. Karena unta pada saat itu kan dipakai sekedup unta begitu. Ada perempuan masuk di situ udah tidak kelihatan. Unta ada yang nuntun. Bareng rombongan-rombongan. Dalam riwayat itu karena Aisyah itu orangnya ya kecil, nah, jadi tidak berat, maka untane ada isinya atau tidak mengira itu. Ya. Langsung unta sudah jalan. Nah, setelah rombongan jauh jalan, nah tinggal yang kebetulan tugas untuk mencari atau mengamati barangkali ada ketinggalan-ketinggalan, ternyata Sofwan saat itu yang ditugasi. Nah, setelah sampai di situ kan masih sudah agak gelap-gelap, remeng-remeng begitu, didekati ternyata istri Rasulullah. Langsung istri Rasulullah suruh naik sekedup untanya tadi dituntun oleh Sofwan. Nah, rombongan-rombongan tadi sudah sampai di tempat gampangannya, sudah sampai di markas besar semua gitu loh. Nah, yang datang kemudian terlambat Sofwan dan Aisyah. Aisyah naik, Sofwan yang menuntun. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang munafik. Nah, nek cara kene, kamu mesti mampir kamu. Lah wong kancane wis teko mampir berduaan iki diampirke ning endi kamu gitu ta? Nah, timbul kecurigaan. Terus dia bahwa seolah-olah Aisyah dan Sofwan itu ya berbuat serong. Ya, cara sekarang itu jak mampir ning hotel ngendi gitu loh, ya ta? Nah, dah itu berita itu tersebar. Berita. Nah, akhirnya apa? Ternyata berita itu bohong, memang disebarkan oleh orang munafik. Yang orang munafik itu juga bareng dalam rombongan itu. Kan tidak tahu kalau dalam satu rombongan yang iman sesungguhnya siapa, yang munafik siapa, enggak tahu kan. Nabi pun enggak tahu itu. Berita meluas sampai kemana-mana. Nah, itu andai kata berita itu sampaikan kepada Nabi, tidak akan meluas begitu. Ya Rasulullah, saya dengar berita kok begini. Rasulullah bisa menjelaskan, oh peristiwanya istri saya datang kemudian terakhir dengan Sofwan itu masalahnya apa, diterangkan oleh beliau. Tapi karena tidak sampai kepada Nabi, lah berita itu menyebar luas. Sampai akhirnya Allah turun tangan membersihkan berita bohong itu. Yang semula setiap Nabi di sana bicara, ketemu sahabat mesti yang dibicarakan itu. Di sana bicarakan itu. Sehingga berita serong antara istri Nabi dan sahabat Nabi itu sudah meluas ke seluruh kalangan sahabat. Ya itu. Nah, itulah akhirnya Allah turun tangan itu membersihkan nama baik Aisyah dan Sofwan. Nah, di kalangan kamu itu orang munafik, ya. Berita itu datang bukan dari orang luar, tapi dari kalanganmu sendiri. Dikatakan oleh Allah begitu turunnya. Coba dibaca surat Nur itu. Ya. Ayat 11 atau berapa itu seterusnya itu. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Terus laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Terus laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada wa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Terus
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi adzabun azim. Ya, terus satu lagi. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Terus satu lagi. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Ya, dah. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ya, itu perhatikan tuh ya. Jadi berita bohong tadi munculnya dari kalanganmu sendiri, bukan dari orang luar. Kalanganmu, di tengah-tengahmu, di kalanganmu itu, di antara kamu ada orang yang suka memberitakan berita bohong itu. Orang munafik itu. Suka memecah belah kesatuan dan persatuan. Merusak kebersamaan. Menanamkan rasa kecurigaan. Dan itu Nabi dan istri Nabi dan sahabat Nabi. Tapi dikatakan oleh Allah, jangan kau kira berita bohong itu buruk bagi kamu. Tapi berita bohong itu baik. Walaupun isinya sangat menyakitkan, tapi itu baik. Paling tidak baiknya di mana? Supaya kamu waspada. Waspada. Di samping itu kebaikannya juga bagi orang mukmin, jangan cepat-cepat menyebarkan berita. Ya, kalau kamu mendengar berita, kalau dikaitkan dengan ayat tadi, baik berita itu menyenangkan atau menyedihkan, kamu mendengar berita jangan terus sebarkan, sampaikan kepada pemimpinnya. Kalau zaman Rasulullah ya Rasulullah atau ulil amri. Kalau sekarang Rasulullah tidak ada, kepada ulil amri, pemimpin yang mengurusi urusanmu. Nah sekarang umat Islam tidak punya pemimpin. Mula kalau dengar berita itu terlenteng celebu ngomong dewe. Kalau ditanya kamu dengar dari mana? Dari teman saya. Teman kamu dari mana? Nah cerita kan ya katanya itu. Padahal berita itu berita bohong. Tapi sudah ikut menyebarluaskan berita itu. Maka Allah katakan masing-masing akan mendapat bagiannya sendiri. Siapa paling banyak menyebarkan berita bohong itu, dia paling banyak menanggung dosanya. Ya, maka kalau ingin selamat dengar berita itu jangan cepat disabarkan. Ya. Katakan pada pemimpin. Ya. Nah, kamu ndak dengar langsung, hanya dengar katanya tadi. Nah, maka terus ayat berikutnya dibaca. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Nah, laula isami'tumuhu dhannal mu'minun. Ketika kamu mendengar berita bohong itu kok kamu tidak merasa prasangka baik kepada dirimu sendiri. Yang diberitakan jelek itu saudaramu, yaitu kaum muslimin, orang Islam. Diberitakan jelek kok terus kamu percaya gitu loh. Ya, mestinya kalau itu berita jelek dari kaum muslimin, pertama kali dengar berita itu mesti kamu ngatakan tidak benar nih, masa saudara saya kaum muslimin kok seperti itu ya. Ya. Mengapa? Maka dikatakan ya, wa qalu hadza ifkum mubin. Alah ini paling berita bohong ini, harusnya begitu. Tapi tidak, berita jelek tentang orang mukmin dikandangkan berita jeleknya itu langsung dipercaya. Tanpa tabayun terus dipercaya, terus mulutnya ikut menyebarkan. Gitu kan? NTA coba ada berita saudara, katanya NTA itu mengatakan zina lebih baik daripada tahlilan, lebih baik dari istighosah, lebih baik dari maulid dan sebagainya. Berita-berita itu coba dengar dari mana saudara? Nah,
langsung ikut menyebarkan. Siapa banyak menyebarkan berita itu paling banyak menanggung dosanya. MTA itu menghalalkan anjing. Kamu dengar dari mana? Kemudian tadi malam saya on air, malam Jumat itu juga ada pertanyaan dari orang ibu. Ustaz, apa betul MTA itu menghalalkan anjing? Kalau MTA anjing itu halal, dasarnya apa? Kan on air malam Jumat kemarin. Ya. Menurut hadis Nabi, ya, semua binatang yang bertaring dan burung-burung atau binatang yang bercengkeram kuat itu haram. Lah anjing itu bertaring apa tidak? Nah, itu dah. Wes pikiran dhewe. Jadi binatang yang bertaring dan yang berkuku tajam, bercengkeram kuat itu haram, kata Nabi begitu. Loh, Nabi mengatakan begitu, ya dah. Lah terus kamu dapat berita anjing MTA menghalalkan anjing itu dasarnya dari mana? Ternyata dari salah seorang. Nah, kiai. Nah, kamu belum tabayun tapi sudah ikut menyebarkan. Dengar lagi berita katanya MTA itu aliran sesat. Nah, ada lagi mereka MTA itu katanya Wahabi. Kowe ra tau tekon langsung ikut menyebarkan. Mengapa kamu tidak prasangka baik kepada orang yang diberitakan itu? Tidak mungkin begitu, masa zina itu perbuatan keji kok pasti lebih baik daripada tahlilan. Ya mungkin kalau kamu orang Islam, akalmu sehat, krungu berita itu kamu sudah tidak yakin dulu. Tapi kalau memang kamu ya agak sakit kepalanya, ya tidak genep ya dah. Rasa tekan langsung ikut menyebarkan. Ya, dan menyebarkan. Mulane yo ngaji akeh yo saben teko dikai 500.000 kok. Lah kuwi nek akalmu juga sehat ya. 500.000 wong sakmene iki coba. Hitungin berapa juta kira-kira. Tadi saya dengar berita yang dari Sumatera Barat Pak tadi. Dia berangkat sendiri, biayanya dihitung 5 juta tadi. Pemotenan 5 juta mong tekan kene 500 apa ya cucuk. Nah, maka bukan itu yang diharapkan. Tapi aneh, dengar berita begitu langsung menyebar luas. Nah, maka Allah katakan, siapa paling banyak menyebarkan berita bohong itu paling besar menanggung dosanya. Tiap-tiap orang akan memikul dosanya sendiri-sendiri. Kalau dia paling banyak menyebarkan berita bohong, berarti dia paling besar menanggung dosanya. Mestinya kalau mendengar berita orang Islam dikabarkan jelek, kamu mestinya sikapnya seperti ini, ya dah? Laula isami'tumuhu dzannal mu'minun. Mengapa kamu tidak prasangka baik kepada saudaramu sendiri yang diberitakan itu? Wal mu'minat, ya, dan yang diberitakan orang-orang mukmin maupun orang laki perempuan, ya dah? Bi anfusihim, dengan dirimu sendiri, karena orang mukmin itu bersaudara. Mestinya kalau saudaranya diberitakan jelek, pertama kali tidak percaya. Mestinya jawabanmu bagaimana? Wa qalu hadza ifkum mubin. Allah ini paling berita bohong. Berarti sifat yang paling benar begitu. Kalau kamu Allah ini paling berita bohong, mesti kamu tidak akan menyebarluaskan wong berita bohong. Terus ayat berikutnya. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendapatkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Ya, itu dah. Apalagi menuduh zina harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak ada saksi, hanya menyebar berita saja, nah kamu pendusta, nanti di sisi Allah hukumanmu sangat berat itu. Terus? Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Terus. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ya. Wa tahsabunahu hayyinun. Ya, kamu dengar berita, sumbernya hanya dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, terus kamu sampaikan dengan
mulutmu juga. Padahal kamu tidak mengerti permasalahan sedikit pun tidak tahu. Maka dikatakan oleh Allah, ya, malaisa lakum bihi ilmun, tidak ada pengetahuan sama sekali tentang kamu tentang berita itu. Sebetulnya berita itu kamu tidak tahu sama sekali. Tapi kok kamu ikut memberitakan berita bohong tadi, walaupun tanpa mengetahui sama sekali, kamu kira watasabunahu hayyinun. Kamu anggap menyampaikan berita itu suatu hal yang ringan, tidak apa-apa gitu. Hayyinan. Ya, tidak apa-apa lah. Watasabunahu hayyinan, seolah-olah alah ora apa-apa lah. Jadi sesuatu hal yang ringan, remeh gitu. Padahal bahwa indallahi azim. Di sisi Allah berita yang kamu beritakan, berita bohong kamu sebarluaskan itu di sisi Allah perkara yang besar. Tapi kamu menganggap menyampaikan berita dengan mulutmu tadi enteng aja, lah enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Padahal kalau ditanya, kamu dengar dari mana? Dari teman saya. Teman saya temannya. Nah, dari tekon ini kamu ya dari saya ada teman saya. Jadi kalau tekon ini mubeng tok. Katanya sumbernya itu enggak jelas. Andai kata itu betul gitu saja berita itu. Sedangkan itu sesuatu yang jelek, itu tidak boleh diberitakan kok. Kewajiban sesama muslim itu kalau melihat aib saudaranya menutup, jangan malah disebarluaskan. Nah, apalagi itu berita bohong memang sengaja disebarluaskan biar orang itu jatuh, tidak dipercaya, hilang kepercayaannya. Nah, kalau dia punya usaha ya bangkrut. Kalau dia buka pengajian ya bubar pengajiannya, lah gitu maunya begitu. Tapi alhamdulillah orang sekarang udah banyak yang pinter dengar berita itu apa yo tenan gitu dah. Ya tenan. Nah, maka banyak dah yang dengar radio itu pertama anyel banget. Malah kadang misui saya. Ketemu urung misu-misu. Wetingnya luar biasa dah. Ini bareng rungok-rungok kita jane ya bener kuwi. Jane ya bener lah, saya datang sendiri ke sini. Ya, yang silaturahim lewat radio tadi kebanyakan kan begitu. Ya, gitulah. Maka kalau orang mukmin dengar berita, apakah itu berita menyenangkan atau menakutkan, itu tidak boleh disebarluaskan sendiri. Sampaikan pada pemimpinmu. Pemimpin nanti akan memberikan kepastian apakah berita yang menyenangkan itu sesuatu yang menyenangkan betul atau berita yang menakutkan itu sesuatu yang menakutkan betul. Itu akan mendapat keterangan dari ulil amri minkum. Tapi karena umat Islam sekarang tidak punya pemimpin, ya sudah, nek berita elek bur-bur sebar luas wae. Mbuh tenan mbuh ora. Ya. Gitulah. Jadi indah punya orang itu diatur dengan Islam itu indah. Ya, maka rusaknya kebersamaan umat Islam karena rusaknya kebersamaan itu kan tidak ada kepemimpinan tadi. Nah, sekarang pemimpinnya umat Islam itu siapa? Ya nggak ada kan? Mulai untuk berita ya sak karepe menyebarluaskan, tidak ada pemimpinnya, pengendalinya itu tidak ada.